Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 6 stoikiometri. Nah, kali ini kita mau membahas topik rumus empiris dan rumus molekul. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa arti dari rumus empiris dan saya suka singkat menjadi RE ya. Nah, itu adalah perbandingan dari molekul yang paling sederhana ya. Nah, jadi kuncinya adalah ini, paling sederhana. Oke. Nah, sedangkan rumus molekul itu pasti kelipatan dari RE karena ini kan yang paling sederhana ya. Jadi artinya kita bisa tulis Rm itu sebagai Re dikali dengan X. Nah, X ini adalah kelipatannya. Ya, misalnya 2, maka Re dikali 2. Kalau 3, Re dikali 3, dan seterusnya. Nah, dan juga Mr dari Rm pasti sama dengan Mr dari Re dikali dengan X. Ya, nah, jadi kalau ini sudah, kita kerjakan soal aja ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, diagram berikut menggambarkan model molekul dari 4 macam senyawa. Tuliskanlah rumus molekul dan rumus empiris dari masing-masing senyawa itu. Nah, untuk yang A, perhatikan ya, ini yang hitam besar itu adalah C. Jadi, C-nya ada 2 buah, ya, karena satu buah C dan satu buah C. Nah, kemudian yang putih abu ini, oke, adalah hidrogen H. Jadi ini adalah H dan ini juga adalah H, ya. Artinya kalau kita lihat ini adalah satu molekul kan? Berarti satu molekulnya itu terdiri dari 2 buah C dan 2 buah H. Jadi kita tulis C2 dan H2. Oke. Nah, kita hanya lihat yang sebelah atas aja ya, yang bawah itu kan sama persis, jadi kita abaikan ya. Jadi sekali lagi yang A ini rumus molekulnya adalah C2H2. Nah, bagaimana dengan rumus empirisnya? Kita tekankan lagi ya, rumus empiris itu adalah kita sederhanakan. Jadi kalau C-nya 2 buah, H-nya 2 buah, artinya kan ini semuanya bisa dibagi 2 ya. Nah, jadi 2 dibagi 2 tersisa 1, H-nya 2 biji dibagi 2 jadinya H. Ya, jadi inilah rumus empirisnya ya, yaitu CH. Nah, kita buat lagi yang B ya, supaya lebih jelas. Nah, yang hitam ini tadi adalah C dan C, sedangkan yang putih abu ini adalah H dan H. Di sini berarti H dan H lagi. Ya, artinya apa? Rumus molekulnya C-nya 2 buah, H-nya 4 buah. Jadi kita tulis C2H4. Nah, bagaimana dengan rumus empirisnya? Kita sederhanakan 2 dan 4 ya. Kita bandingkan 2 dan 4 menjadi 1 dan 2. Jadi rumus empirisnya CH2. Oke? Nah, untuk yang soal C, berarti yang ini adalah C, kemudian H-nya 3 buah ya. Nah, tapi ini ada satu buah lagi H-nya. Nah, kemudian yang warna orange ini adalah O. Oke? Artinya apa? Artinya C, H4, dan O. Nah, kalau ini kita sederhanakan tidak bisa lagi ya, karena kan 1:4:1, tidak bisa disederhanakan lagi. Artinya, untuk soal ini, Rm dan Re-nya sama persis, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Oke? Nah, untuk soal D, seperti tadi ya, berarti ini C-nya 2 buah, lalu H-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi sekarang O-nya ada 2 buah. Oke? Jadi, C2H4O2. Oke, nah kalau ini disederhanakan, semuanya kita bagi dengan 2 menjadi CH2O. Ya, itulah rumus molekul dan rumus empiris dari masing-masing soal A sampai D. Oke, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu oksida nitrogen terdiri atas 7 gram nitrogen dan 12 gram oksigen. Tentukanlah rumus empiris oksida tersebut. Oke? Nah, jadi karena dia ada nitrogen dan oksigen, maka oksidanya pasti NX dan OY. Kita tidak tahu N-nya berapa biji dan O-nya berapa biji. Cuma kita tahu bahwa nitrogennya 7 gram dan oksigennya di sini 12 gram. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita cari mol untuk nitrogen. Ya, ingat mol itu adalah gram per AR. Jadi, gramnya 7,
AR-nya 14, berarti kita tahu mol nitrogennya setengah. Nah, untuk yang oksigen, rumusnya sama ya, tapi sekarang gramnya 12, untuk O, AR-nya 16. Jadi kalau kita sederhanakan 3/4. Oke, nah mol nitrogen banding dengan mol oksigen adalah setengah banding 3/4. Ya, nah lalu kita sederhanakan, kita buat jadi bulat. Oke, nah jadi semuanya kita kali dengan 4, maka kita dapat 2/3. Oke, artinya mol N 2, mol O 3. Ya, nah maka kita bisa langsung tuliskan rumus empirisnya pasti N2O3 karena ini 2 dan ini 3. Oke, nah berarti pertanyaannya terjawab ya, tentu karena rumus empiris dari oksida tersebut yaitu N2O3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 81. Bahan penyedap makanan monosodium glutamat ya disingkat menjadi MSG mempunyai susunannya ini persentasenya dan unsurnya Na, ada C, ada H, ada N, ada O. Tentukanlah rumus empiris senyawa tersebut. Oke, nah cara kerjanya seperti dengan soal nomor 80 tadi. Oke, nah kita anggap saja secara total ini adalah 100 gram. Jadi kalau Na-nya 13,6%, berarti Na-nya 13,6 gram. Ya, ini ada gramnya, saya tidak tulis saja. Oke, semuanya dalam bentuk gram. Oke, nah jadi yang Na 13,6, yang C 35,5, dan seterusnya. Oke, nah lalu kita cari mol. Ingat ya, mol adalah gram per AR. Berarti untuk Na 13,6 per 23. Ini AR-nya 23. Untuk C 35,5 per 12. Ini ya. Nah, dan seterusnya. Oke, nah ini tinggal kita sederhanakan saja. Nah, kalau angkanya jelek seperti ini, kalian wajib pakai kalkulator ya, karena kalau hitung manual akan pusing. Oke, nah ini dikalkulatorkan, nanti dapatnya segitu. Oke, semuanya. Nah, lalu kita mau sederhanakan, kita mau membuat jadi bulat. Nah, triknya adalah kalian cari dari semua angka ini siapa yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kan ini ya 0,59 ya, ada 2 kali di sini. Oke, semuanya kita bagi dengan 0,59. Oke, jadi angka ini tidak dipilih sembarangan. Kita pilih dari ini angka yang paling kecil siapa. Ya. Nah, jadi yang pertama 0,59 kalau dibagi dengan 0,59 hasilnya 1. Nah, yang kedua 2,96 dibagi dengan 0,59 hasilnya 5 dan seterusnya. Oke? Nah, nanti kalian dapat 1/5 banding 8,13 dibanding 1 dibanding dengan 4. Oke? Nah, lalu ini kita bulatkan saja ya, jadinya 8. Oke, maka kita tahu Na-nya 1 buah. Oke, nah kita tulis di sini. T-nya 5 buah, C-nya 5. A-nya 8 ya, ini kita bulatkan sekali lagi. Ini jadinya 8. Nah, lalu N-nya hanya 1 buah. Dan terakhir O-nya ada 4 buah. Nah, itulah rumus empiris untuk monosodium glutamat. Kita lanjut soal nomor 82. Senyawa dengan rumus empiris CH2, MR-nya 42. Ditanya rumus molekulnya apa? Oke, nah kita gunakan trik yang ini ya, bahwa MR untuk rumus molekul sama dengan MR untuk rumus empiris dikali dengan X. Nah, X-nya adalah kelipatannya. Oke, nah jadi kita tahu rumus empirisnya CH2. Nah, terus ini MR-nya 42, itu adalah MR untuk rumus molekulnya ya. Nah, jadi kita hitung dulu ini MR dari Re-nya berapa. Oke, C-nya kan 12 ya. H-nya 1 berarti 12 tambah 2 menjadi 14. Oke, nah ini 14-nya. Lalu kita tinggal masukkan rumus. MRRM adalah MRRE dikali X. Oke, MRRM-nya ini MRRE-nya sudah kita hitung tadi di sini 14 ya. Nah, maka nanti dapat X-nya 3. Oke, nah lalu kita gunakan lagi ini. Bahwa RM adalah kelipatan dari Re. Nah, kelipatannya 3. Berarti kita tinggal kalikan saja CH2 dengan 3. Oke, maka hasilnya C3H6. Nomor 83, dalam 7,5 gram suatu hidrokarbon. Ya, berarti hidrokarbon itu berarti ada C-nya dan ada H-nya. Tapi kita tidak tahu C-nya berapa biji. Kita tulis CX dan H-nya juga kita tidak tahu ada berapa biji, tulis HY. Oke. Nah, diketahui
karbonnya ada sebanyak 6 gram. Terus diketahui lagi MR-nya 30. Nah, ingat ya, ini berarti MR dari rumus molekulnya. Oke. Nah, ditanya rumus empirisnya dan juga ditanya rumus molekul. Oke. Nah, langkah kerjanya kita tahu dia terdiri dari C dan H. Oke. Nah, C-nya ada 6 gram. Oke. Nah, tapi ini keseluruhannya sesuai dengan soal 7,5 gram. Artinya H-nya pasti sisanya dong. Berarti 7,5 kurang 6 yaitu 1,5 gram. Ya. Nah, lalu kita hitung mol. Untuk C berarti 6 per 12 adalah setengah. Untuk H berarti 1,5 per 1 adalah 1,5 mol. Nah, lalu kita bandingkan mol C dengan mol H. Berarti setengah banding 1,5. Ya, semuanya kita kalikan 2 supaya penyebutnya hilang. Maka kita dapat 1:3. Oke, artinya apa? Artinya rumus empirisnya adalah C-nya 1 dan H-nya 3. Oke, nah ini kita lanjutannya adalah kita gunakan rumus yang ini ya, bahwa MRRM adalah MRRE dikali X. Oke, nah berarti MRRM-nya sudah tahu kita ya, 30 di sini. Oke, nah MRRE ini tinggal dihitung aja MR-nya. C12, H1 ya, tapi dikali 3. Oke, nah nanti dapat X-nya 2. Oke, artinya RM pasti RE dikali 2. Oke, nah RE-nya kan CH3 ya, kita kalikan 2 menjadi C2H6. Oke, jadi pertanyaannya sudah terjawab ya. RE-nya adalah CH3, sedangkan RM-nya adalah C2H6. Oke, nah nomor 84. Gambar di samping menggambarkan molekul CO2 dan H2O. Ya, nah CO2-nya yang mana nih? CO2 C yang hitam, nah, O-nya yang orange berarti ini CO2-nya. CO2 lagi, enggak CO2 lagi, enggak CO2 lagi. Nah, sedangkan H2O, nah H ini yang putih ya, nggak kelihatan. Nah, ini H2O-nya, ini juga H2O. Juga H2O, dan ini juga H2O. Ya, nah, diketahui bahwa ini adalah CO2 dan H2O yang merupakan hasil pembakaran sempurna dari suatu hidrokarbon. Dapatkah Anda menentukan rumus molekul dari hidrokarbon itu? Ya. Nah, jadi untuk mengerjakannya kita langsung baca soal B ya. Tentukanlah rumus empiris dari hidrokarbon yang dibakar. Oke. Nah, sekali lagi ya, kalau hidrokarbon kan berarti dia pasti berbentuk CXHY. Oke. Nah, kita tulis dulu reaksinya. CXHY kalau dibakar artinya kan ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ya. Nah, tapi kita sudah tahu CO2-nya ada berapa biji di sini kan? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti kita langsung tulis 4 CO2 ya. Dan H2O-nya juga 1, 2, 3, 4. Berarti H2O-nya 4. Oke, kita langsung tahu pasti koefisiennya 4 dan 4. Oke, sedangkan yang di sini kita belum tahu ya koefisiennya berapa. Oke, nah lalu kita tinggal coba untuk setarakan. Kita setarakan yang C di sebelah kiri berarti kita anggap ini 1 ya. Nah, jadi C-nya yang kanan 4 ya, sedangkan yang di kiri berarti X-nya 4. Oke. Nah, lalu kita urus yang H. Yang H di kanan berarti 8. Nah, yang di kiri juga pasti 8. Oke. Jadi kita langsung tahu bahwa eh, dia pasti C4H8 dan kita bisa sederhanakan menjadi CH2. Ya, jadi kita sederhanakan dapat yang paling sederhana itu adalah rumus empirisnya. Oke, jadi pertanyaan B sudah terjawab ya. Tentukanlah rumus empiris dari hidrokarbon yang dibakar. Dapat CH2. Nah, tapi untuk pertanyaan A, dapatkah Anda menentukan rumus molekulnya itu? Nah, pertanyaan A itu adalah kita tidak bisa buat. Oke? Karena tadi kan kita sudah tahu ya, berarti reaksinya adalah C4H8 plus O2 menjadi 4 CO2 plus 4 H2O. Nah, berarti ini semuanya kan bisa dikali 2. Misalnya saya kalikan 2. Oke, nah yang terjadi apa? Ini menjadi 8 CO2, ini menjadi 4 H2O, ya.
Nah, yang ini bisa jadi dia menjadi 2C4H8. Nah, bisa aja dia menjadi C8H16 gitu. Ya, berarti kan sama saja ya. Ini maksudnya kalau kita ambil yang pertama ini, C-nya kiri 8, kanan 8. H-nya kiri 16, H-nya juga, oh ini maksud saya 8 ya. 8, berarti H-nya di kanan, H-nya di kanan 16. Oke, nah kalau kita gunakan yang ini, C kiri juga 8, C kanan juga 16. Berarti kan dua-duanya setara dan kita tidak tahu dia yang mana. Jadi kalau tidak ada info tambahan, pertanyaan A adalah kita tidak bisa menentukan rumus molekulnya. Karena ini adalah hasil perbandingan. Oke, kita tidak tahu kelipatan pastinya itu berapa. Ya, kita perlu tahu kelipatannya berapa baru bisa dapat rumus molekul. Di nomor 84 jawabannya demikian. Ya, jawaban A tidak bisa, tapi jawaban B bisa karena kita bisa sederhanakan. Oke, lanjut. Oh, tidak ada lagi ya. Jadi video ini kita hanya membahas sampai dengan soal nomor 84. Semoga pembahasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar, banyak mengulang, dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini ya kalau kalian suka, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.